Don't lie, feel your eyes, feel love of me. Don't be shy, take control of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayusnaini dari Statistika kelas D akan menjelaskan mengenai soal dan jawaban UTS Statistika. Nah, untuk outline dari presentasi UTS Statistika yang pertama yaitu terkait kegunaan statistika di bidang geografi, yang kedua variabel random dalam penelitian bidang geografi, yang ketiga aplikasi distribusi variabel random diskrit bidang geografi, yang keempat yaitu aplikasi distribusi variabel random kontinu. Nah, untuk soal yang pertama pada bagian A, yaitu buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang geografi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data-data yang dikumpulkan. Nah, di sini saya menggunakan open water supply and the changes in the precipitation patterns in the metropolitan area of Sao Paulo, Brazil. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk menguji apakah perubahan iklim, terutama pada curah hujan yang dihasilkan dari proses urbanisasi terkait dengan masalah pasokan air perkotaan yang terdeteksi di MASP atau apakah karena pengelolaan yang buruk dan pertumbuhan kota yang pesat. Nah, MASP di sini itu merupakan Metropolitan Area of Sao Paulo, Brazil. Kemudian terkait data-datanya, yang pertama di sini terdapat peta rata-rata hujan tahunan di MASP pada tahun 1993 hingga tahun 2014. Nah, pada peta di sini juga terlihat bahwa terdapat sistem presipitasi asal konvektif, di mana yang paling representatif dan dikaitkan dengan beberapa hal seperti topografi, karakteristik permukaan, injeksi kelembaban yang dibawa oleh angin laut, dan keberadaan pulau panas. Nah, pulau panas sendiri ini mengacu pada pulau ataupun suatu wilayah yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain. Nah, kemudian untuk deskripsi peta rata-rata hujan itu sendiri, secara tahunan di MASP, pada tahun 1993 hingga tahun 2014 didasarkan pada jenis data yang berdasarkan sifat itu termasuk kuantitatif diskrit karena bilangnya termasuk bilangan cacah seperti itu. Nah, untuk berdasarkan sumber itu sendiri termasuk sekunder karena diperoleh dari data iklim 7 stasiun pluviometrik yang didistribusikan oleh MASP dan 3 stasiun meteorologi yang dipantau oleh National Institute of Meteorology tahun 2017 baik secara musiman maupun tahunan dari nilai harian dan bulanan. Nah, untuk waktu pengumpulan itu secara time series. Kemudian terdapat alasan pengumpulan data yaitu untuk mengetahui rata-rata distribusi spasial angka presipitasi di MASP pada tahun 1993 hingga tahun 2014. Nah, penyajian data itu sendiri berupa peta seperti yang berada di slide sebelumnya. Nah, kemudian data kedua yaitu terkait poligon kapasitas penyimpanan air tahunan di MASP. Nah, di sini terdapat tabelnya, yaitu dia menampilkan terkait reservoir atau penyimpanan dari kapasitas air dan presipitasi yang terjadi pada tiap tahunnya seperti itu. Nah, untuk jenis datanya berdasarkan sifat itu termasuk kuantitatif kontinu karena hasil angkanya ini nanti dalam interval koma. Nah, kemudian didasarkan pada sumbernya termasuk sekunder karena tabel ini datanya didapat dari Lembaga Pemerintahan Agensia Nasional de Aguas atau ANA, Departemen Energi Air dan Listrik, serta SABSP. Nah, untuk waktu pengumpulan sendiri juga secara time series karena tidak hanya dilakukan pada satu kali saja atau satu kali periode saja, tetapi dari tahun 2003 hingga tahun 2014. Nah, kemudian untuk alasan pengumpulan data itu karena akan digunakan untuk melakukan analisis volume penyimpanan reservoir yang masuk MASP, di mana penyajian data itu dalam bentuk diagram poligon karena dia menghubungkan antara puncak-puncak diagram dan juga yang berada di tengah diagram. Nah, kemudian pada bagian B, terkait dengan pertanyaan, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya dari contoh rancangan penelitian yang sudah rumuskan di bagian A, sebutkan variabel randomnya. Nah, variabel random bisa lebih dari satu. Nah, kita mulai dari
konsep variabel random, di mana variabel random merupakan suatu cara untuk memberi harga angka pada setiap elemen sampel. Yang kedua juga didefinisikan sebagai suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh elemen dalam ruang sampel. Nah, kita bisa mengambil contoh, kita melakukan eksperimen pelemparan uang logam sebanyak 2 kali, di mana ruang sampel yang didapatkan yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, di mana variabel random X itu merupakan banyaknya angka yang muncul dalam koin. Nah, kemudian berlanjut pada jenis variabel random itu ada 2, yaitu yang pertama discrete dan yang kedua yaitu continue. Dan untuk variabel discrete itu sendiri, dia memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya sebanyak bilangan cacah yang digunakan untuk ruang sampel discrete. Nah, kemudian yang kedua terkait variabel random continue, dia memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya yang digunakan untuk ruang sampel continue. Kemudian untuk variabel random pada bagian A, yang pada jurnal sebelumnya, terdapat 2 variabel random. Yang pertama terkait discrete, yang berupa peta rata-rata presipitasi di MASP pada tahun 1993 hingga tahun 2014. Kenapa? Karena hasil rujukan itu berupa angka cacah, jadi kayak 1300 seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait variabel random continue, itu dia berupa poligon kapasitas perimahan air tahunan di MASP, karena hasil angka yang ditentukan pada diagram poligon berupa nilai dalam interval koma dan tak terhingga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, pada bagian A, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson itu digunakan. Nah, di sini distribusi Poisson itu sendiri merupakan pendekatan distribusi binomial yang digunakan ketika jumlah percobaan atau N itu cukup besar, sedangkan untuk nilai peluang atau P itu kecil. Contohnya itu pada peluruhan nuklir atom, di mana percobaan yang digunakan itu pasti besar, sedangkan untuk peluang digunakannya itu sendiri itu kecil. Nah, selanjutnya terkait fungsi dari distribusi Poisson yang digunakan untuk mengetahui banyaknya suatu kejadian atau peristiwa dalam interval waktu tertentu, misalnya banyaknya tugas dari suatu mata kuliah dalam 1 minggu. Nah, selanjutnya untuk bagian B, kita disuruh mencari jurnal yang membahas terkait aplikasi distribusi Poisson di bidang geografi. Kemudian sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson itu digunakan pada penelitian tersebut. Nah, di sini kelompok kami menggunakan Demography and Crime, a special analysis of geographical patterns and risk factors of crimes in Nigeria. Nah, di sini terdapat tabel. Nah, tabelnya itu sendiri dia merupakan ringkasan statistik dari rekaman variabel yang digunakan tiap state atau negara dan bagaimana modul itu digunakan seperti itu. Jadi variabelnya terdapat ROB atau di sini sebagai armed robbery, kemudian juga ada THEFT sebagai theft or stealing, dan juga ada kidnapping, juga ada rape dan sebagainya. Jadi misalkan di sini variabel kepentingan atau dependen adalah jumlah kejahatan yang didistribusikan menurut jenisnya. Kemudian diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. Terus untuk definisi dari K sendiri itu merupakan jenis kejahatan, dan kemudian YIK itu sebagai jumlah kejahatan yang dan kemudian YIK itu dia merupakan jumlah kejahatan yang diamati dari tipe K di lingkungan negara bagian I. Tipe K itu merujuk pada jenis kejahatan di tabel di atas. Nah, kemudian untuk lambda IK itu digunakan sebagai nilai yang diharapkan untuk distribusi Poisson, dan juga ada EIK yang merupakan jumlah jenis kejahatan yang diharapkan dengan tipe K di negara bagian I. Kemudian juga ada Theta IK yang merupakan risiko relatif kejahatan yang terkait dengan negara I yang spesifik negara bagian dan jenis kejahatan serta risiko spesifik K. Nah, penggunaan distribusi Poisson itu digunakan pada penelitian demografi dan kejahatan, analisis spasial pola geografis dan faktor risiko kejahatan di Nigeria,
Karena adanya kebutuhan analisis regresi tradisional yang mana model campuran Poisson itu diformulasikan untuk menggabungkan efek ketergantungan spasial atau pengelompokan dan efek heterogenitas tingkat negara bagian tertentu dari kejahatan. Sehingga studi ini memodelkan 6 variabel penjelas. Yang pertama, tingkat pengangguran, kemudian kepadatan penduduk, indeks pendidikan, pendapatan nasional bruto, persentase penduduk laki-laki, usia 18 hingga 35 tahun, dan struktur kepolisian sebagai penentu kejahatan di negeri. Nah, untuk soal nomor 3, soalnya sebagai berikut, dan nanti kita akan menjelaskan menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Sehingga langsung saja penyelesaiannya yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu gaji dokter dalam spesialis mengikuti distribusi normal, misalkan X itu mempunyai distribusi N sigma standar deviasi kuadrat. Kemudian yang kedua, diketahui bahwa 25% berpenghasilan di bawah 180.000, dan yang ketiga yaitu 25% berpenghasilan di atas 320.000. Kemudian ditanya, berapa probabilitas kurang dari 200.000? Yang kedua, berapa probabilitas di antara 280.000 dan 320.000? Nah, kemudian kita dapat menjawab, dan untuk memudahkan perhitungan, sebaiknya dilakukan transformasi supaya berdistribusi normal standar dengan N yang sebelumnya sudah dinyatakan dalam N 0,1, supaya nilai peluangnya dapat dilihat pada tabel normal standar, sehingga dimisalkan menggunakan N 0,1. Karena mu dan standar deviasi sebelumnya belum diketahui, maka kita harus mencari nilai mu dan standar deviasi dari informasi yang terdapat pada soal. Yang pertama yaitu 25% yang didefinisikan dari 180.000, kemudian dilakukan isomorfik ke P, X kurang dari 180.000 sama dengan 0,25. Ini menjadi desimal dari persen. Yang kedua juga sama, 320.000 diisomorfik ke P, X lebih dari 320.000 sama dengan 0,25. Jadi ini sesuai soal, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rumus transformasi yang diketahui bahwa Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, di sini juga ada distribusi normal. Ini juga ada angka 0,25 dan angka 0,25 di sebelah kanan. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini mendefinisikan untuk yang kurang dari, dan yang di sebelah kanan untuk mendefinisikan lebih dari, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sebelumnya dilihat pada tabel normal standar N 0,1, nilai Z pada probabilitas 0,25 terletak pada nilai Z sama dengan negatif 0,675 dan Z sama dengan 0,675, sehingga akan didapatkan yang pertama, P, X kurang dari 180.000 sama dengan 0,25, P, X kurang dari 180.000, kemudian nilai 0,25 digantikan menjadi nilai Z yang sebelumnya, sehingga didapatkan Z kurang dari negatif 0,675 karena dia kurang dari, seperti itu. Nah, kemudian akan ditransformasikan dalam rumus yang sebelumnya, di mana 180.000 sebagai X dalam rumus dan digantikan menjadi Z seperti sebelumnya, nilai Z pada probabilitas 0,25 di mana terletak pada nilai Z sama dengan negatif 0,675, sehingga di sini diganti seperti itu. 180.000 dikurangi mu dibagi standar deviasi, sehingga nilainya sama dengan negatif 0,675. Ini akan dimasukkan sebagai persamaan 180.000 dikurangi mu sama dengan negatif 0,675. Selanjutnya, mu dikurangi 0,675 dipindah ruas sama dengan 180.000 sebagai persamaan yang pertama. Lalu kita memasuki yang kedua, yaitu P, X lebih dari 320.000 sama dengan 0,25. Ini jadi yang di slide sebelumnya juga sudah dituliskan. Lalu kemudian dimasukkan seperti pada poin yang pertama, di mana Z lebih dari 0,075 karena dia positif.
Nah, lalu masuk ke dalam rumus transformasi, 320.000 dikurangi mu dibagi standar deviasi sama dengan 0,015. Lalu kemudian kita lakukan eliminasi untuk mendapatkan nilai mu, sehingga nilai dari eliminasi didapatkan nilai mu sebesar 250.000. Kemudian untuk poin yang ketiga, kita dilakukan untuk mencari nilai standar deviasi menggunakan persamaan yang kedua, 250.000 ditambah 0,015 disebut sigma atau standar deviasi sama dengan 320.000. Lalu kemudian dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan nilai standar deviasi sama dengan 103.703,7. Maka dapat disimpulkan gaji dokter tersebut berdistribusi normal dengan mu sama dengan 250.000 dan standar deviasi 103.703,7. Nah, kemudian lanjut untuk soal yang A. Tadi ditanyakan bahwa berapa probabilitas kurang dari 200.000. Nah, di sini menggunakan rumus yang sebelumnya atau persamaan sebelumnya, yaitu P, X lebih dari 200.000, dan untuk yang poin B, dia ditanyakan berapa probabilitas gaji di antara 280.000 dan 320.000. Nah, untuk soal A terlebih dahulu, yaitu rumus ini didapat dari rumus transformasi, di mana P, Z kurang dari 200.000 dikurangi 250.000, ini sebagai mu, dan 103.703,7 ini menunjukkan standar deviasi. Nah, maka didapat negatif 0,482, dan kita cari nilai Z-nya sebagai probabilitas menggunakan tabel normal standar, didapatkan 0,315. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan aplikasi bernama Minitab untuk mencari nilai Z. Jadi kita memasukkan rumus atau persamaan seperti di bawah ini dan akan mendapatkan nilai 0,304 dan akan mendapatkan nilai 0,314903 yang kemudian dibulatkan menjadi 0,315. Nah, kemudian untuk soal pada bagian B yang ditanyakan probabilitas di antara 280.000 dan 320.000, kita sama juga memasukkan rumus transformasi di mana nilai X atau Z itu diganti dengan 280.000 dan 320.000, kemudian memasukkan nilai mu 250.000 dan nilai standar deviasi 103.703,7. Kemudian dilakukan perhitungan akan mendapatkan nilai 0,289 kurang dari Z kurang dari 0,675, di mana ini dibagi menjadi dua, yang terbesar di sebelah kiri dan yang kecil di sebelah kanan menggunakan pengurangan karena dia kurang dari, sehingga akan didapatkan nilai Z 0,75 dan 0,614. Ini juga didapatkan dari tabel normal standar ataupun menggunakan aplikasi Minitab, sehingga akan didapatkan nilai 0,316. Nah, maka probabilitas kurang dari 200.000 akan didapatkan nilai 0,315 dan probabilitas di antara 280.000 dan 320.000 didapatkan nilai 0,136. Itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.